Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zariski, saya dari kelas MJ502. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari UTS Etika Bisnis, yaitu tentang dokter estetika ungkap daftar skincare yang overclaim, hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Produk skincare lokal belakangan ini makin menjamur dan tak kalah saing dengan produk impor. Namun pembeli harus berhati-hati karena klaim yang tertera bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diungkap oleh seorang dokter estetika yakni Dr. Deka Hartono di akun Instagram pribadinya. Pada 28 September 2024, ia menunjukkan sederet nama skincare yang dinilai overclaim, dan bahkan salah satunya ternyata memiliki kandungan hidroquinone yang berbahaya. Para pemilik brand skincare tersebut adalah penipuan untuk flexing atau pamer kekayaan di tengah ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik. Dr. Deka tidak secara gamblang menguapkan merek. Ia hanya memperlihatkan kemasannya saja dan itu pun tertutup dengan keterangan soal overclaim. Namun beberapa di antaranya ada yang terekspos seperti serum keluaran Dr. Widya Klinik untuk moisture retinol serum. Produk ini menyebutkan bahwa memiliki kandungan serum retinol sebesar 2%, tapi nyatanya retinol hanya sebesar 0,0017%. Kemudian bibit extra whitening yang diklaim mengandung vitamin B3 yang ternyata kandungan niacinamide-nya hanya 0,000045%. Ada pula produk Glutaris Milk Max yang ternyata hanya memiliki kandungan niacinamide sebesar 1%. Untuk mendapatkan hasil yang oke, kadar niacinamide untuk wajah 2-5%, sedangkan untuk badan 5-10%. Berikan pandangan Anda mengenai praktek overclaim dalam industri skincare. Apa itu skincare overclaim? Secara sederhana, ini adalah klaim berlebihan yang dibuat oleh produk skincare untuk menarik perhatian konsumen. Masalah yang muncul ketika janji-janji tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Konsumen menjadi korban harapan palsu, membuang uang, dan bahkan mengalami kerusakan kulit. Overclaim sering terjadi karena persaingan ketat dalam industri kosmetik. Produsen berlomba-lomba menciptakan klaim menarik seperti kulit mulus dalam semalam atau hilangnya flek hitam seketika, namun tidak semua produk ini didukung penelitian ilmiah yang kredibel. Masalah utama dari skincare overclaim adalah hilangnya kepercayaan konsumen ketika sebuah produk gagal memenuhi janji konsumen, tidak hanya kecewa tetapi juga ragu terhadap merek lain. Itulah yang penting memahami apa itu skincare overclaim atau tidak tertipu oleh iklan bombastis. Maka dari itu, saya sangat tidak setuju dengan sebuah praktik overclaim yang dilakukan oleh beberapa oknum produk skincare, yang dengan sengaja melakukan klaim yang berlebihan dan tidak akurat sehingga dapat menipu konsumen dan menyebabkan ketidakpercayaan pada merek. Dalam etika bisnis, prinsip kejujuran dan transparansi adalah kunci dari kedua hal ini sangat relevan dalam industri kosmetik. Mengklaim manfaat yang tidak dapat dipenuhi oleh produk tidak hanya melanggar etika tetapi juga merusak integritas perusahaan. Selain itu, misinformasi mengenai kandungan aktif seperti retinol atau niacinamide dapat berbahaya bagi konsumen, terutama jika produk tersebut digunakan untuk tujuan pengobatan atau perawatan kulit yang sensitif. Sehingga berdasarkan prinsip etika bisnis, perusahaan seharusnya memastikan bahwa setiap produk yang diklaim yang dibuat mengenai produk skincare dapat dibuktikan dan berdasarkan data yang valid. Ketika perusahaan mengklaim sesuatu produk yang tidak valid, maka mereka akan melanggar prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Masalah etika yang muncul dalam kasus ini adalah ketidakjujuran dalam penggunaan bahan baku produk berbahaya serta penipuan, pengabaian keselamatan konsumen, menggunakan bahan berbahaya seperti hidroquinone dalam produk tanpa mengungkapkan dengan jelas komposisinya, penggunaan bahan dengan kadar yang sangat rendah, misalnya ini semitnya 0,00045%, atau glutaris milknya dengan 1%, bertentangan dengan prinsip keadilan dan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar yang diharapkan, merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan aman tentang apa yang mereka akan beli untuk mengaplikasikannya pada kulit mereka.
Dalam hal ini, prinsip etika bisnis yang diabaikan adalah soal tanggung jawab sosial perusahaan untuk memastikan produk mereka tidak membahayakan konsumen. Jika kandungan bahannya berbahaya seperti hidrokonium tidak dijelaskan dengan jujur, maka perusahaan melanggar prinsip transparansi dan keadilan yang berdampak akan terjadinya langsung dari praktik seperti ini adalah resiko kesehatan bagi konsumen yang dapat menyebabkan iritasi, kerusakan kulit, bahkan masalah jangka panjang seperti kanker kulit tergantung pada penggunaan berbahaya serta dosis tingginya. Selanjutnya yaitu berikan rekomendasi atau penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare yang lebih sesuai dengan etika bisnis. Untuk memastikan perusahaan skincare menjalankan praktek etika bisnis, berikut langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, transparansi klaim produk. Setiap mengeklaim harus mendasarkan bukti ilmiah uji coba produk yang valid. Misalnya, jika mengeklaim kandungan retinol sebesar 2%, maka perusahaan harus menyediakan data yang mendukung dengan angka tersebut melalui pengujian laboratorium BPOM. Menggunakan bahan yang aman dan teruji. Perusahaan produk skincare harus menghindari penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa pengawasan medis atau BPOM yang tepat. Penggunaan bahan aktif yang tidak sesuai dengan standar dapat menimbulkan resiko kesehatan terhadap konsumen. Yang ketiga, pelatihan internal terhadap karyawan, yaitu perusahaan harus memberikan pelatihan kepada tim, pemasaran, dan penjualan mengenai pentingnya etika dalam komunikasi produk, memastikan bahwa klaim produk yang dibuat dalam iklan atau materi pemasaran adalah benar dan akurat. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan. Perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga pengujian tertentu untuk memastikan kualitas dan keamanan produk skincare ini bahwa benar-benar aman dan teruji, yang akan berdampak positif terhadap peningkatan transparansi kepercayaan konsumen terhadap produk. Identifikasi peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan di Indonesia terkait produk kosmetik dan skincare, seperti aturan BPOM, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Beberapa peraturan penting yang mengatur keamanan produk kosmetik dan skincare Indonesia yang dikeluarkan oleh BPOM antara lain Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2021 tentang pendaftaran produk kosmetik. Setiap produk kosmetik yang dipasarkan di Indonesia harus terdaftar di BPOM yang menjamin bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas. Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2017 tentang ketentuan pengawasan kosmetik yang mengatur bagaimana pengawasan kosmetik dilakukan setelah produk beredar di pasaran. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang kosmetik yang mengatur tentang definisi kosmetik, tata cara produksi, serta standar keamanan kosmetik. Dan yang terakhir, Keputusan Kepala BPOM NOHK.0005.1.233341 Tahun 2017 tentang pengawasan kosmetik yang sudah beredar di pasaran dan memastikan produk tersebut tidak mengandung bahan yang berbahaya. Dan berikut langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan mematuhi regulasinya, yaitu mendaftarkan produk di BPOM. Setiap produk yang akan dipasarkan harus terdaftar di BPOM dengan mencantumkan semua informasi yang diperlukan, termasuk bahan yang digunakan dan bukti keamanan produk. Uji keamanan dan aktivitas. Perusahaan harus melakukan uji klinis dermatologi yang sesuai dengan standar BPOM untuk memastikan keamanan produk. BPOM mengawasi penggunaan bahan berbahaya dan batas konsentrasi bahan aktif yang diizinkan. 3. Labeling yang sesuai. Produk harus memiliki label yang mencantumkan informasi yang benar mengenai komposisi manfaat dan cara pemakaian produk. Label produk juga harus mematuhi ketentuan mengenai klaim yang dapat dibuat sesuai dengan data uji yang ada. Yang terakhir yaitu mengikuti standar GMP atau Good Manufacturing Practice. Perusahaan harus memastikan bahwa pabrik di tempat produksinya memenuhi standar GMP yang ditetapkan oleh BPOM untuk memastikan kualitas produk yang baik dan aman digunakan. Selanjutnya yaitu jelaskan outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan mematuhi peraturan pemerintah. Jika perusahaan skincare menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan regulasi dan mematuhi peraturan pemerintah, dampaknya akan sangat positif untuk perusahaan skincare, yaitu kepercayaan konsumen. Produk yang aman, efektif, dan memiliki klaim yang sesuai dengan kenyataan akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan ini akan berkontribusi pada loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu reputasi perusahaan. Dengan memastikan keamanan dan kualitas produk tersebut, perusahaan akan mendapatkan reputasi yang lebih baik di pasar. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan BPOM
Dan penggunaan bahan yang aman dapat membantu melindungi kesehatan masyarakat. Produk yang teruji dan bebas dari bahan berbahaya akan mengurangi risiko efek samping yang berbahaya bagi konsumen. Yang keempat, yaitu keuntungan jangka panjang. Kepatuhan terhadap etika bisnis dan regulasi tidak hanya mendatangkan manfaat sosial, tapi juga keuntungan finansial jangka panjang. Karena konsumen akan puas, akan lebih cenderung untuk membeli produk lagi dan merekomendasikannya kepada orang lain. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.